Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, ketemu lagi dengan Mem Riri Asril Putri dalam pembelajaran Social Science Lesson. IPS oke, IPS asik. Welcome student, are you excited for a fun learning session? Kata-kata motivasi belajar yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah menurut Mahatma Gandhi. Beliau berkata, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Kata-kata ini mengandung makna bahwa di dalam hidup, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang ada. Setiap hari kita harus melakukan upaya-upaya terbaik untuk setiap kegiatan yang kita lakukan, sehingga di ujung hari tidak akan ada penyesalan. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa hidup ini hanya sementara dan kita tidak tahu kapan waktunya berakhir. Semuanya qadarullah. Allah Sang Maha Pencipta yang menentukan. Jadi, setiap harinya kita selalu melakukan upaya-upaya terbaik agar tidak menimbulkan penyesalan di ujung hari. Namun, di dalam belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Sehingga kita tidak punya pemikiran, capek-capek belajar buat apa sih? Belum tentu hidup selamanya. Belum tentu besok masih ada umur. Di dalam belajar, pemikiran-pemikiran seperti itu harus ditepiskan. Kenapa? Karena dalam belajar selalu ada keuntungan. Tidak ada satupun kerugian di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi belajarlah dengan semangat. Karena apa? Karena belajar yang kalian lakukan akan memberikan manfaat buat kalian seumur hidup kalian. Jadi dengan begitu, belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya ini harus kita praktekkan mulai dari sekarang ya. Kalau semangat kalian udah mulai kendor, kencengin lagi. Karena apa? Karena belajar akan memberikan manfaat sangat berguna sekali buat hidup kita selamanya. Before we start classes, let's pray to the Almighty. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Make sure you have the following before we start. Material needs for the class. Siapkan seperti biasa Android dan alat tulis kalian ya, untuk mencatat hal-hal yang merupakan informasi baru buat kalian. Class objective and rules untuk hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran Ibu dari awal hingga akhir, menyimak video pembelajaran ini secara tuntas, maka kalian akan mendapatkan ilmu tambahan mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN akibat faktor ekonomi dan konversi lahan, sesuai dengan IPK dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk rules-nya, seperti biasa, join Google Classroom Ibu ya, Google Meet atau Zoom atau WAG 15 menit sebelumnya ya. Don't forget to isi presensinya, isi daftar hadirnya setiap pertemuan. Simak video ini dengan tuntas, jadilah partisipan yang aktif, dan yang terpenting adalah kerjakan semua tugasnya. Adapun IPK kita hari ini, untuk pengetahuannya yang pertama mendeskripsikan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat konversi lahan. Yang ketiga, mengklasifikasi ruang-ruang di ASEAN berdasarkan pengaruh perubahannya. Yang keempat, menganalisis penyebab perubahan ruang akibat kegiatan ekonomi dan konversi lahan. Yang kelima, mengevaluasi dampak dari perubahan ruang pada kehidupan manusia. Itu tadi adalah IPK pengetahuan. Dan untuk IPK keterampilannya, kalian mampu menyajikan hasil telaah dalam bentuk presentasi. Lesson for the day. Our lesson today, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN akibat faktor manusia, yaitu faktor ekonomi dan konversi lahan. Kita mulai ya.
Pengaruh perubahan dari interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN akibat faktor ekonomi. Oke, kita lanjutkan. Amati gambar berikut. Apa maksud gambar 1 dan 2 ini? Kalian perhatikan di sini ada dua gambar yang sudah Ibu sediakan. Yang pertama adalah tebing breksi di Yogyakarta dan yang kedua adalah jembatan Suramadu, Surabaya dan Madura. Ya, kira-kira apa ya maksud dari gambar ini? Dan apa ya kaitannya dengan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor ekonomi? Penasaran kan? Let's check it out. Gambar pertama, yaitu tebing breksi di Yogyakarta, ini adalah merupakan contoh perubahan ruang yang terjadi akibat faktor ekonomi, di mana terjadi perubahan fungsi dari sebuah tempat, di mana tadinya penduduk wilayah di tebing breksi ini adalah berprofesi sebagai penambang batu putih. Namun suatu ketika penambangan batu putihnya dihentikan, lalu tebing breksi ini kemudian berubah fungsi, dimanfaatkan menjadi tempat pariwisata. Tentunya profesi pun mengalami perubahan, dari profesi sebagai penambang batu putih berubah sebagai pengelola tempat pariwisata. Tentunya perubahan profesi tersebut berimbas pada perubahan-perubahan yang lainnya dong. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah gambar jembatan Suramadu, Surabaya, Madura ya. Ini adalah perubahan yang sebenarnya terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Namun perkembangan ini dipicu karena masalah ekonomi dan pada ujungnya berakibat juga terhadap perubahan di bidang ekonomi. Maksudnya apa ya? Jadi jembatan Suramadu ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Surabaya dan Madura, menghubungkan Pulau Jawa yaitu Surabaya dan menghubungkan Pulau Madura yaitu dari Bangkalan. Dihubungkan wilayah kedua ini karena dipicu dari permasalahan Madura, di mana Madura adalah salah satu kabupaten yang memiliki tingkat ekonomi yang terendah di antara kabupaten-kabupaten di sekitarnya, dan ini memicu akhirnya memotivasi dibuatnya sebuah jembatan yang menghubungkan wilayah Madura ke wilayah-wilayah lainnya yaitu wilayah Surabaya sebagai kota besar yang paling dekat dengan Madura ya. Jadi jembatan ini melintasi selat dan samudra. Bayangkan, luar biasa ya. Siapa yang pernah ke jembatan Suramadu pasti sudah membayangkan ya betapa jembatan ini sangat luar biasa. Jadi jembatan ini, perubahan pada wilayah ini dengan dibangunnya jembatan ini mengakibatkan terjadinya perubahan keadaan ekonomi di Madura akibat berimbas dari dibangunnya jembatan ini ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Dari tadi kita sudah bicara kegiatan ekonomi. Well, apa itu kegiatan ekonomi? Masih ingat ya? Kegiatan ekonomi itu ada 3, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Akibat perubahan ruang dan interaksi antar ruang, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya mengalami perubahan. Yuk kita kaji satu persatu. Apa ya perubahannya? Perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN akibat faktor ekonomi itu berawal dari diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau disingkat sebagai MEA. Ya, kegiatan ekonomi seperti ekspor dan impor menjadi semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan negara-negara ASEAN. Sehingga distribusi barang yang tadinya hanya distribusi jarak pendek, jadi distribusi yang menjadi jarak panjang atau dikatakan sebagai distribusi yang semakin luas ya. Dan perekonomian antar negara ASEAN pun berlangsung menjadi lebih dinamis dikarenakan munculnya MEA ini. Selain MEA juga ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang juga memicu terjadinya perubahan ruang dalam kegiatan ekonominya ya. Bisa kita lihat di sini negara-negara ASEAN yang mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya secara ekonomis. Dengan pemberlakuan AFTA ini menjadikan kegiatan ekonomi menjadi semakin meluas ya. Hasil-hasil produksi ya, misalkan produsen beras seperti Thailand dengan sangat mudah mengekspor produknya ke Singapura. Begitu juga Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya ya. Begitu mudahnya mereka mengekspor ya
distribusinya semakin meluas ya, kebijakan semakin meringankan, sehingga tadi ya kegiatan ekspor impornya menjadi semakin meluas karena distribusi yang semakin meluas tadi tanpa dibebani pajak ya. Jadi pilihan konsumsi para konsumen pun semakin banyak ya, baik kualitas maupun dari segi harganya. Nah, kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Selain itu, persaingan dalam kegiatan ekonomi juga menjadi lebih ketat loh dengan adanya kompetitor-kompetitor dari luar negeri. Nah, jadi sederhananya kalau diilustrasikan, produksi-produksi ya dari semua negara-negara ASEAN itu diekspor lebih luas lagi jangkauannya, distribusinya mulai dari darat, laut, udara, distribusinya langsung ke tangan konsumen ya dimanapun berada, dan mendunia ya, katakanlah menjadi mendunia secara regional tadi ya di negara-negara ASEAN, sehingga meningkatkan perekonomian dari negara-negara ASEAN ya. Jelas sekali bahwa dengan adanya MEA dan AFTA memberikan pengaruh ya terhadap perubahan ruang interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Gimana? Is everything clear? Apakah semuanya jelas? Lanjutkan ya. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN akibat faktor konversi lahan. Apa sih konversi lahan? Konversi lahan itu adalah alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan. Adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Konversi lahan itu sendiri terbagi menjadi dua, ada konversi lahan pertanian ke industri dan konversi lahan pertanian ke pemukiman. Penasaran tidak? Lanjut kan nih? Lanjut ya. Amatilah gambar di bawah ini. Dapatkah kalian membayangkan bagaimana perubahan yang terjadi di daerah yang lahannya dikonversi? Perhatikan gambar berikut ya. Di sini Ibu sajikan dua gambar. Gambar yang pertama adalah konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, dan gambar berikutnya adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yuk kita simak pembahasan berikutnya. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi. Mau maksudnya ya? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena dan sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Reklamasi di Singapura adalah reklamasi daratan dari perairan sekitar yang diterapkan di Singapura untuk memperluas daratan alaminya yang terbatas. Kalau kamu perhatikan, daratan Singapura itu awalnya sangat kecil ya, kecil sekali. Kemudian ditimbun, dibuat reklamasi sampai akhirnya lebih luas dari sebelumnya. Walaupun masih terhitung kecil ya Singapura dibandingkan luas negara-negara lain di Asia Tenggara atau di ASEAN. Reklamasi daratan adalah proses menambahnya daratan baru dengan cara menimbun perairan di sekitarnya. Ada beberapa cara melakukan reklamasi daratan. Cara yang pertama adalah cara yang paling sederhana adalah dengan mengimport atau menimbun batuan besar dan atau semen ke perairan. Kemudian menimbun tanah liat sampai ketinggian daratan yang diinginkan tercapai. Cara yang kedua adalah mengeringkan lahan basah yang terbenam atau bioma-bioma yang serupa untuk memunculkan daratan, itu juga tergolong disebut reklamasi daratan. Reklamasi daratan di Singapura sudah dilakukan sejak awal abad ke-19 dan semakin intens pada paruh akhir abad ke-20.
karena pertumbuhan ekonominya yang melesat. Dengan luas 719 km persegi, Singapura itu sebenarnya lebih kecil loh dari New York City. Pada tahun 1960, Singapura yang dihuni kurang dari 2 juta orang, angka tersebut kemudian berlipat pada tahun 2008 menjadi 4,5 juta jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah serta meningkatnya upaya ekonomi dan industrialisasi negara, Singapura menambah luas daratannya. Reklamasi lagi. Sebesar berapa? 22% sejak merdeka di tahun 1965. Sebagian tanah reklamasi dibiarkan kosong dengan tujuan untuk cadangan di masa depan. Oke, kita jadi tahu ya, Singapura itu ternyata adalah negara yang maju di Asia Tenggara atau di ASEAN, tapi ternyata daratannya itu adalah hasil reklamasi loh, atau hasil dari konversi lahan. Membuat kita, bangsa Indonesia yang luasnya paling luas di Asia Tenggara dan di ASEAN, menjadi terpacu ya. Yuk, buat kalian generasi muda, lebih semangat lagi belajarnya, agar kita bisa menyusul negara Singapura menjadi negara yang maju, industri kita semakin pesat, kesejahteraan bangsa kita menjadi semakin meningkat. Semoga ya. Yuk, kita lanjutkan. Konversi lahan pertanian ke industri. Fakta di lapangan, konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri di negara-negara ASEAN itu terjadi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Itu di negara-negara yang memang merupakan negara yang overpopulation atau yang sangat banyak jumlah penduduknya ya. Dan juga terjadi di wilayah-wilayah yang berada di pinggir-pinggir kota dan rata-rata dekat dengan fasilitas umum seperti pasar dan lainnya. Nah, wilayah-wilayah di ASEAN tadi, di negara-negara yang tadi sudah disebutkan penduduknya overall population dan berada di pinggiran kota berserta di dekat fasilitas umum, itu sangat rentan sekali terjadinya konversi lahan. Dampak dari konversi lahan pertanian menjadi industri, kalau diperhatikan jumlah lahan pertanian ya berkurang tentunya karena telah dirubah menjadi kawasan industri ya, menjadi pabrik-pabrik. Tentunya hal ini membuat wilayah sekitar menjadi rentan polusi ya, dan juga limbah-limbah pabrik juga menjadi masalah ya di beberapa negara yang mungkin menjadi momok ya. Di satu sisi meningkatkan ekonomi dengan mengubah fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri untuk mendapatkan uang lebih banyak, namun di sisi lain dari segi alam ya, keseimbangan ekosistem terganggu karena polusi yang dikeluarkan oleh kegiatan industri berupa polusi udara dan polusi air ya. Jadi bisa kamu lihat ya, asap-asap pabrik dan limbah-limbah yang dibuang ke sungai-sungai yang tadinya bersih ya, menjadi masalah-masalah di beberapa negara. Oke, untuk kedepannya kalian sebagai generasi muda, mari kita menjaga keseimbangan ekosistem kita. Memang betul kita tidak bisa mencegah konversi lahan, karena konversi lahan adalah bagian dari pembangunan bangsa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun tetap kita harus mempertimbangkan bagaimana caranya menjaga keseimbangan ekosistem. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri terhadap perubahan ruang dan interaksi tata ruang, jika kita simpulkan adalah pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Kemudian pembangunan industri lebih memilih akses yang lebih mudah ya. Harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan yang terbangun, dan industri dibangun dekat dengan bahan baku. Lahan pertanian menjadi pilihan yang baik agar menghemat biaya distribusi bahan baku ya. Ini adalah alasan-alasan mengapa terjadi konversi lahan pertanian menjadi industri. Faktor sosial dan budaya hukum waris ini akhirnya menjadi sebuah permasalahan dari konversi lahan pertanian ke industri, di mana konversi lahan pertanian menjadi industri
mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang. Awalnya petani di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kondisi ini mempengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Anak-anak petani tidak lagi diwarisi lahan pertanian seperti dahulu, tetapi sekarang diganti mewarisi anak-anaknya dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dan lahan pertanian menjadi industri. Jadi, seiring dengan hal-hal positif yang didapat, tapi juga bermunculan hal-hal negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Hal-hal negatif tersebut dari konversi lahan pertanian tadi adalah lahan pertanian berkurang dan membuat produktivitas pangan dari pertanian menjadi menurun. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Konversi lahan itu menular dan mengancam ketersediaan lahan pertanian. Ini persis sama seperti ilustrasi yang tadi sudah Ibu gambarkan ya. Sudah jelas kan? Jelas semua, bagus, berarti menyimak materinya ya. Oke, next. Selanjutnya, konversi lahan pertanian ke pemukiman. Ya, ini ilustrasinya. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak, sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri yang tadi. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Apa hal-hal negatifnya? Pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Kemudian, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH, berkurangnya lahan resapan air. Ya, ini adalah hal-hal negatif yang muncul akibat konversi lahan pertanian ke pemukiman. Ya, jika diperhatikan di sini lahan pertanian menjadi semakin berkurang diakibatkan pembangunan pemukiman. Tapi ini tidak dapat dihentikan. Mengapa? Karena jumlah penduduk yang semakin banyak membutuhkan tersedianya pemukiman yang juga semakin banyak. Mau tidak mau akhirnya terjadi konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Ya, jadi luas lahan sawah di Indonesia itu dari data yang Ibu dapat sampai tahun 2018 itu mengalami penurunan ya. Ini terlihat sekali penurunannya dari tahun 2016, 2017 ke 2018. Oke. Silahkan kalian cari tahu bagaimana keadaannya di tahun 2019 ya. Nah, alhasil produksi pertanian ya menjadi semakin menurun karena luas lahannya semakin sedikit atau semakin sempit. Produksinya pun menjadi semakin sedikit ya. Namun ini tidak bisa kita hentikan, lagi-lagi tidak bisa kita hentikan karena ini adalah bagian dari pembangunan. Yang perlu kita jaga adalah keseimbangan ekosistem. Jadi sebagai generasi penerus bangsa, lagi-lagi Ibu ingatkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau nanti kalian menjadi penentu kebijakan, tolong ya renungkan kebijakan yang kalian ambil dalam tata kelola lahan, tata kelola tanah ya. Fungsi lahan yang ingin kalian berubah harus tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Baiklah, adapun efek atau dampak dari konversi lahan antara lain berkurangnya luas sawah, lalu hilangnya ekosistem sawah, tingginya angka pengangguran, dan yang terakhir berkurangnya daerah resapan air. Sebenarnya masih banyak efek-efek lainnya dari konversi lahan ya. Silahkan kalian cari temukan sendiri. Close recap kita hari ini, semuanya telah kita pelajari ya. Mulai dari perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor ekonomi, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat konversi lahan, klasifikasi ruang-ruang di ASEAN berdasarkan pengaruh perubahannya, penyebab perubahan ruang akibat kegiatan ekonomi dan konversi lahan, hingga yang terakhir dampak perubahan ruang pada kehidupan manusia. Semua sudah selesai kita pelajari pada pertemuan ke-8 kali ini. Sekarang waktunya kuis ya. Agar Ibu yakin seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari, kalian silahkan jawab dengan jujur ya.
Jika pernyataannya Ibu lontarkan nanti, kalian sudah pahami, kalian jawab benar. Kalau kalian merasa itu salah, jawabannya salah, ya salah. Kalau ragu-ragu, silahkan jawab ragu-ragu. Ingat, jujur ya. Pernyataan yang pertama. Tebing Breksi yang berada di Yogyakarta adalah perubahan ruang interaksi antar ruang akibat faktor ekonomi. Benar, salah, atau ragu-ragu? Ya, jawabannya benar. Betul sekali. Tepuk tangan buat yang sudah benar nih jawabannya. Pernyataan yang kedua. Berkurangnya daerah resapan air adalah dampak negatif dari perubahan ruang akibat ekonomi. Benar, salah, atau ragu-ragu? Silahkan. Salah. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah salah ya. Harusnya akibat faktor alam ya. Pernyataan yang ketiga, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di daerah pedalaman atau pelosok daerah yang akses stabilitasnya minim. Benar, salah, atau ragu-ragu? Ya, jawabannya adalah salah. Betul sekali. Baiklah, Ibu selalu ingatkan agenda kegiatan kita di akhir sesi video ini. Pertama, jangan lupa isi presensinya ya, sesuai jadwal pada Google Classroom. Lihat di kelas note dan tugas kelas, presensinya ada 2 versi dan isi kedua-duanya. Kemudian, simak video pembelajaran ini hingga tuntas agar kalian tidak terjadi gagal paham. Kemudian, baca instruksi tugas pada menu kelas note atau tugas kelas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan. Kemudian, kerjakan semua tugas yang diberikan, baik pada pertemuan 8 ini, baik secara individu maupun kelompok ya. Lihat tugasnya di GCR, ini yang terpenting. Dan kirim tugas yang telah kalian kerjakan pada menu classwork ya. Jangan lewat WA ya, tapi pada GCR pada menu classwork. Baiklah, thank you for your participating. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Di akhir, Ibu selalu mengingatkan untuk jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kalau memang sangat diperlukan kalian keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, selalu cuci tangan sehabis melakukan berbagai kegiatan aktivitas, dan bawa selalu hand sanitizer-nya ya. Baiklah, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.